Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rahmadianto. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di UPT SMP Negeri 1 Rengel yang beralamatkan Jalan Sawahan, nomor 46, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan di sini saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 0621082539. Pada hari ini, hari Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran yang digunakan untuk uji kinerja. Di sini saya akan membahas tentang bab beriman kepada kitab-kitab Allah di kelas 8D, yang mana bab ini ada di semester ganjil. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, apakah di kelas 8Do ini ada yang tidak masuk? Ada, Pak. Ada. Oke, 3 anak. Siapa saja itu? Alfatan izin sakit 8 hari, Pak. Oke, terus? Yanto izin sakit 2 hari. Lalu yang terakhir yang Nur Aini izin sakit 1 hari. Oke. Untuk teman-teman kalian yang sakit, ya semoga mendapatkan kesehatan kembali sehingga besok bisa berkumpul dengan kalian mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya pada hari-hari sebelumnya. Tapi ya saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum berdoa, tolong dikondisikan duduknya, mejanya, kursinya, dan di bawah meja apakah ada sampah plastik, sampah kertas, ya kalau ada dibuang. Ya, kondisikan yang belum duduk dengan simetris, dengan tegak, baik, dikondisikan. Sudah? Kalau sudah, silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Siap, gerak. Gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Pada waktu kelas 7 kemarin kamu sudah melaksanakan atau mempelajari yang namanya rukun iman, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Untuk kelas 8 semester 1 pada bab awal ini ya, sesuai dengan yang terpampang, kita pada hari ini akan mempelajari tentang bab beriman kepada kitab-kitab Allah. Tentunya ketika kita akan mempelajari sebuah kitab, kita harus tahu akan definisi, tahu akan artinya. Sebelum itu saya ingin tanya, jika kita ingin pergi ke suatu tempat, kita ingin menuju ke suatu tempat, ternyata lokasi yang ingin kita tuju belum pernah kita datangi dan kita belum tahu, kira-kira ya, hal apa atau benda-benda atau alat apa yang perlu kita siapkan? Coba ada yang bisa? Oke, Rizky apa? Kompas, Pak. Bawa kompas. Oke, penunjuk jalan. Oke, yang lain? Ya. Bertanya pada seseorang. Ya, malu bertanya, sesat di jalan boleh. Mungkin satu lagi? Ada lagi? Oke, Ilham. Seperti GPS atau Google Map, berarti sudah modern menggunakan dan memanfaatkan teknologi GPS. Oke, dari semua jawaban betul ya, yang mana fungsi dari alat-alat dan pendapat dari teman-teman kalian tadi tujuannya satu, yaitu untuk mencari apa? Petunjuk agar tidak tersesat. Kompas bisa untuk mencari bagaimana arah utara, selatan, timur, barat. Bertanya malah lebih akurat lagi. Dan yang terakhir bertanya pada GPS, ya pada Google Map tadi juga sama. Oke. Berkaitan dengan materi ini, ya, di mana agama kita semuanya agamanya Islam kan ya? Oke. Agama Islam kitabnya apa? Al-Quran. Kitab Al-Quran. Coba saya ingin tahu tadi pagi yang membaca Al-Quran siapa? Coba angkat tangan. Oke, Elvira, tadi pagi baca Quran. Membaca surat apa? Surat-surat pendek. Oke, boleh. Yang lain? Yang lain? Ada lagi? Bintang. Bintang, tadi pagi baca surat apa? Surat-surat pendek juga. Oke. Ya, yang lain ya bisa mengikuti dari kebiasaan teman-teman kalian tadi. Membaca minimal surat-surat pendek, tidak apa-apa. Karena apa? Berdasarkan riset, orang yang melakukan literasi atau membaca di pagi hari, apalagi membaca Al-Quran, dapat meningkatkan kecerdasan. Mana kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah. Kita perlu mengetahui tentang tujuan dari pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena untuk mengetahui bagaimana kemampuan kalian ini dengan tujuan-tujuan berikut. Tujuannya apa saja? Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Tujuannya nanti kamu setelah mempelajari bab ini, kamu bisa menjelaskan pengertian makna beriman pada kitab-kitab Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah yang wajib diimani beserta Rasul penerimanya. Jadi bukan hanya nama kitabnya, tapi juga Rasul yang menerima. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan isi dari kitab-kitab Allah. Bukan hanya namanya, bukan hanya Nabi yang menerima, tapi juga termasuk isi dari masing-masing kitab Allah. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Cara-caranya bagaimana beriman pada kitab Allah, baik yang sekarang maupun yang terdahulu. Yang terakhir, peserta didik dapat membedakan antara kitab dan suhuf. Jadi kitab itu apa, suhuf itu apa, yang menerima kitab siapa, yang menerima suhuf siapa. Nanti akan kita bahas pada pembahasan ini. Untuk
Selanjutnya, ya, kalian nanti akan Pak Agus bagi jadi 4 kelompok, yang mana masing-masing kelompok akan Pak Agus beri nama sesuai dengan nama-nama kitab Allah. Sebelum itu, ya, silakan dilihat dulu tayangan di layar proyektor di depan. Nanti baru Pak Agus bagi kelompok. Silakan dilihat, diperhatikan dengan baik tayangan berikut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab yaitu beriman kepada Islam yang pada pertemuan hari ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama Ustaz dalam menjelaskan makna iman kepada Allah. Yang kedua, Ustaz dalam menunjukkan nama-nama Allah yang wajib diimani beserta musuh beriman. Yang ketiga, Ustaz dalam memperhatikan isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Ustaz dalam menjelaskan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita bahas tentang pengertian dulu, yaitu dengan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kita kepada Allah adanya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita-kitanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan anak kita adalah hubungan wahyu dan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya dan dibutuhkan untuk menjadikan pendengar dan petunjuk bagi manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang kitab Allah. Kitab Allah adalah yaitu yang pertama kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada 12 Masehi. Yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada. Oke, tadi kalian sudah melihat tayangan terkait dengan bab iman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya Pak Agus bagi ya untuk deret paling utara nanti menjadi kelompok 1 yaitu dengan nama kitab Taurat. Deret kedua nanti kelompok 2 yaitu dengan nama kitab Zabur. Deret ketiga nanti menjadi kelompok 3 yaitu kitab Injil. Yang terakhir deret keempat nanti akan menjadi kelompok 4 dan diberi nama dengan kelompok Al-Quran. Sebelum kalian nanti berkumpul, sebelum kalian nanti membentuk kelompok, saya minta tolong untuk berdiri terlebih dahulu. Semuanya berdiri terlebih dahulu. Oke, semuanya berdiri. Cluenya atau instruksinya, lakukan apa yang saya perintahkan. Sekali lagi, cluenya, lakukan atau laksanakan apa yang saya perintahkan. Semuanya tangan ke atas. Ya, 6 jari digerakkan, lurus tangannya. Tidak boleh niku ya, harus lurus. Tangan kiri taruh ke bawah, tangan kanan masih bergerak. Tangan kanan diputar-putar ke arah kanan sesuai dengan arah jarum jam. Hitungan kelima, laksanakan apa yang saya perintahkan. 1, 2, 3, 4, 5. Pegang hidungnya masing-masing. Pegang hidungnya masing-masing. Oke, masih ada yang pegang telinga tadi, padahal instruksinya pegang hidung. Sekali lagi, tangan kiri di bawah, tangan kanan diputar. 1, 2, 3, 4, 5. Pegang kupingnya masing-masing. Pegang kuping.
pegang kuping. Oke, semuanya sudah memegang telinganya masing-masing. Berarti sudah mulai fokus ya. Tadi ada tayangan sekitar 10 menit yang sudah kalian lihat. Ya, sekarang breaking sedikit biar fokusnya kembali. Oke, silakan duduk dan dalam waktu 5 menit silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan pindah. Ini Pak Agus yang akan membagikan LKPD yang mana kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya. Ya, nanti setelah selesai masing-masing kelompok menempelkan hasil diskusinya di tembok yang paling dekat dengan kelompoknya masing-masing. Nanti nggak usah jauh-jauh. Ya, setelah itu nanti baru dipresentasikan dengan cara masing-masing kelompok bisa mengunjungi kelompok lain. Dan masing-masing kelompok silakan dipilih ketuanya, yang mana ketua itu akan tinggal di kelompoknya dan menjelaskan kunjungan dari kelompok lain. Silakan dikerjakan, dibagi ya dari anggota kelompok. Ya, dibagi siapa yang mengerjakan LKPD 1, siapa yang kedua, siapa yang ketiga, siapa yang keempat. Jangan lupa ditulis nama kelompok, ketua kelompoknya paling atas, terus nama kelompoknya yaitu mulai dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Oke, waktunya 20 menit untuk mengerjakan. Sudah 20 menit lebih 1 menit. Nah, sudah 21 menit. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan ditempel di dinding sebelah kalian. Ayo kelompok 1 dibantu teman-temannya. Ayo dibantu menempelkan di dinding. Ya, urut dari LKPD pertama yaitu yang ada nama kelompok, yang kedua nanti menyebutkan isi dari kitab Allah ya sesuai dengan yang dipilih masing-masing tadi. Kelompok Taurat berarti menyebutkan Taurat, kelompok Zabur, kelompok Injil menyebutkan Injil, kelompok Al-Quran menyebutkan isi dari Al-Quran. Ayo silakan ditempel. Semuanya. Saling membantu, kerjasama. Oke ya. Untuk selanjutnya, setelah kalian menempel dari masing-masing kelompok, silakan dari masing-masing kelompok berkunjung ke kelompok yang lain. Khusus ketua dari kelompok tetap di kelompoknya ya. Untuk anggotanya silakan pindah berkunjung ke kelompok yang lain, nanti akan dijelaskan berkaitan dengan kitab-kitab ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Ayo silakan. Yang pertama dari kelompok 1 yaitu kelompok Taurat. Ya, ini dari kelompok mana yang tadi yang berkunjung? Kelompok Injil berarti kelompok 3. Oke, kelompok Taurat silahkan dijelaskan pada kelompok Injil tentang hasil diskusi kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan mewakili dari kelompok saya yaitu kelompok Taurat. Nama kelompok saya itu Taurat, yang berarti ada salah satu kitab yang dimiliki oleh Allah SWT.
Saya sebagai ketua yaitu Bintang Dagang Sasabiero, dan anggota saya Amanda Putri Miracle, Desilia Melinda Bufi, Firman Arsiansyah, Revita Nabila Asifa, Bunda Ayu Deni Kanaya. Kita lanjut ke inti kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Taurat itu memiliki 3 perintah dan 7 larangan. Perintah pertama yaitu mengesahkan Allah. 2 yaitu menghormati ayah dan ibu. 3 menyucikan hari Sabtu. Dilanjutkan ke larangan. Larangan yang pertama adalah menyembah berhala atau berhala. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Menyebutkan nabi yang menerima kitab Allah. Yang pertama yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kami beriman kepada kitab-kitab Allah. Hasil diskusi kami adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 4 kitab Allah yang wajib kita imani. Jawabannya adalah Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Pertanyaan nomor 3, siapa nabi yang menerima kitab Al-Quran? Jawabannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan nomor 4, apa bukti kamu beriman kepada Al-Quran? Hasil jawaban diskusi kelompok kami adalah rajin membaca Al-Quran, lalu menjadi pribadi jujur, baik, dan sabar. Pertanyaan yang kelima, apa manfaat membaca kitab Allah? Jawabannya adalah hati menjadi lebih tenang dan menambah ilmu dan Berikutnya adalah referensi diri. 1. Saya percaya bahwa Al-Quran adalah kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. 2. Saya tahu bahwa kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. 3. Saya tahu bahwa kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya. 4. Saya tahu bahwa kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. 5. Saya tidak mengejek atau meremehkan kitab dari agama lain. Ya. 6. Saya ingin menjadi anak yang gemar membaca kitab suci terutama Al-Quran. Ya. Pesan saya terhadap materi kali ini adalah dengan kitab-kitab Allah, saya berharap bisa memahami dan mempelajari lebih tentang kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja diskusi dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus yang meriah untuk kelompok yang sudah presentasi tadi. Sudah. Selanjutnya, ya tadi kalian sudah mengerjakan, sudah mempresentasikan, dan ada yang berkunjung, saling berkunjung antar kelompok. Nah, di sini Pak Agus ingin memberikan penguatan terkait materi yang sudah kalian kerjakan dan kalian bahas tadi. Yang pertama tentang pengertian dari kitab-kitab Allah, yang mana tadi ada yang menjawab sudah sangat bagus sekali, yaitu kitab artinya adalah wahyu dari Allah, yang mana wahyu itu berupa firman-firman yang sudah dikumpulkan atau dijilid. Ada juga yang menjawab terkait dengan nama-nama kitab Allah. Ya, nama-nama kitab Allah ada 4, mulai dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, yang mana beserta Nabi penerima. Kalau kitab Taurat diberikan pada Nabi siapa? Kitab Taurat? Nabi Musa. Kitab Zabur diberikan pada Nabi Daud. Kitab Injil diberikan pada Nabi Isa. Yang terakhir kitab Al-Quran, kitab kita, diberikan pada Nabi Muhammad. Oke, selain kamu mempelajari bab iman kepada kitab-kitab Allah, Pak Agus ingin tahu, sebutkan satu hal penting yang kalian dapatkan setelah mempelajari kitab-kitab ini. Coba siapa yang berani angkat tangan? Oke.
tahu dan bisa mengetahui makna kitab-kitab Allah. Menjadi tahu makna tentang dan pengertian tentang kitab-kitab Allah. Oke, yang lain coba. Oke. Jadi tahu banyaknya macam-macam kitab dan nabi-nabi yang diberikan. Oke, menjadi tahu tentang macam-macam kitab Allah dan nabi yang diberikan. Terakhir, coba satu terakhir, siapa lagi? Oke, kamu. Jadi tahu perbedaan kitab dan suku. Menjadi tahu perbedaan kitab dengan suku. Kita ringkas, kita rangkum materi yang sudah kita pelajari tadi. Ya, kita bersama-sama ya. Yang pertama, pengertian kitab tadi apa? Kumpulan firman Allah yang sudah dibukukan. Terus ada kitab-kitab Allah yang pertama Taurat, yang kedua yang ketiga, yang keempat kitab Taurat diberikan pada Nabi Musa, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Oke, pengertian sukuf, kumpulan firman Allah yang belum dibukukan. Bedanya apa kitab dengan sukuf? Kalau kitab firman Allah yang sudah dibukukan, kalau sukuf firman Allah yang belum dibukukan atau masih berupa lembaran. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Duduk siap dan berdoa mulai. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Pak Agus akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.